Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat pimpinan DPRD Kabupaten Lumajang, yang kami hormati pimpinan dan anggota Pemerda Kabupaten Lumajang, yang kami hormati Dr. Aan Eko Widianto dan segenap tim dari Universitas Brawijaya Malang yang saya hormati, Bapak, Ibu, para hadirin undangan yang berbahagia. Dengan mengucap puji syukur Allah kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat hidayahnya pada hari ini, Sabtu, tanggal 30 Januari 2021, kita dapat berkumpul di ruangan paripurna ini dalam keadaan sehat walafiat dengan agenda rapat public hearing dalam rangka penyusunan naskah akademik dan draft raperda inisiatif tentang raperda penyelenggaraan ketenagakerjaan dan raperda perlindungan dan pemberdayaan masyarakat di Lumajang. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum acara ini kita awali, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk itu petugas kami silahkan hadirin untuk dipersilahkan berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Bapak Ibu sekalian, agar acara pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar, marilah kita bersama-sama mengucapkan doa pada Ustadz Jainuri. Dipersilahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'ma yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil anbiya wal mursalin.
اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع الشيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدي وارحمهما كما ربيانا صغيرا. Ya Allah, Ya Rabb, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami, Ya Allah. Ampunilah dosa-dosa para ulama-ulama kami, Ya Allah. Ampunilah dosa-dosa para pemimpin kami, Ya Allah. Muliakanlah di sisa hidupnya, Ya Allah. Berikan beliau nantinya husnul khatimah. Dan mudah-mudahan, Ya Allah, kami mengharap yang hadir di pagi hari ini, mengharap ridhamu, mengharap hidayahmu dan nikmatmu, Ya Allah. Mudah-mudahan yang kami lakukan adalah semata-mata demi kemaslahatan dan manfaat masyarakat, khususnya masyarakat Lumajang, demi terwujudnya masyarakat Lumajang yang hebat dan bermartabat. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Wallahumma fiq ila qawmit tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya mari kita dengarkan sambutan dari Ketua Bapemperda pada Bapak Sugianto Sarjana Hukum. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan DPRD Kabupaten Lumajang, yang terhormat anggota Bapemperda DPRD Kabupaten Lumajang, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, beserta para kabid, Bapak Ibu sekalian yang kami banggakan. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih bisa hadir dalam kegiatan public hearing yang kedua dalam rangka untuk menyerap segala bentuk aspirasi, segala bentuk masukan dari masyarakat demi terciptanya kebijakan, demi terciptanya sebuah aturan yang benar-benar diharapkan oleh masyarakat dalam rangka untuk memberikan perlindungan kepada tenaga kerja yang ada di Kabupaten Lumajang. Semoga apa yang menjadi niat, apa yang menjadi harapan kita semua dalam rangka untuk memproteksi masyarakat Kabupaten Lumajang, khususnya para pekerja kita yang ada di perusahaan-perusahaan baik yang formal maupun yang non formal, tentunya kita berharap harapan-harapan kita semua sebagai representasi masyarakat dicatat sebagai amalan ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat salamnya Allah marilah kita sampaikan pada baginda kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pimpinan yang saya hormati, sebagai bentuk laporan bahwa pada pagi hari ini tanggal 30 Januari kami Bapemperda DPRD Kabupaten Lumajang melaksanakan kegiatan public hearing yang kedua. Setelah yang pertama kemarin kita mengundang para stakeholder
para pemangku kebijakan. Kita tahu bahwa Bapemperda DPRD Kabupaten Lumajang menginisiasi 2 raperda untuk tahun 2021 ini. Yang pertama adalah kaitannya dengan perlindungan pasar tradisional, dan yang kedua adalah penyelenggaraan jaminan tenaga kerja di Kabupaten Lumajang. Tentunya kami berharap inisiasi yang kita lakukan dalam rangka untuk menciptakan sebuah kebijakan bisa memberikan dampak positif baik kepada para tenaga kerja maupun kepada perusahaan-perusahaan atau kepada investor yang akan hadir di Kabupaten Lumajang. Itu yang terpenting bagi kita. Untuk itu kami berharap nanti ada sedikit masukan, ada sedikit aspirasi yang mungkin Bapak Ibu sekalian sampaikan kepada kami, kemudian juga akan diberikan pencerahan kepada oleh tenaga ahli kami. Kami juga berharap kepada pimpinan DPRD untuk memberikan prakarta sebelum kegiatan pabrik giling ini kita mulai. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Dan saya juga mohon doa kepada pimpinan DPRD agar supaya amanah yang sudah diberikan ini bisa kita jalankan, kita bisa lakukan sebaik-baiknya dalam rangka untuk menciptakan atau membuat sebuah regulasi yang berkualitas dan memberikan sebuah dampak positif bagi pembangunan Kabupaten Lumajang. Itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Sambutan dari pimpinan DPRD Kabupaten Lumajang, dan sekaligus berkenan untuk membuka pada acara pada pagi hari ini kepada Ibu Uktaviani SH. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Terima kasih. Sebelum ini kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah melimpahkan rahmat, taufik dan beserta hidayahnya kepada kita semua dalam keadaan sehat menghadiri rapat hearing publik yang kedua ini, dan semoga dilancarkan apa yang menjadi tujuan kita bersama. Amin. Dan sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Terima kasih kepada Disnaker beserta jajarannya, beserta peserta audiens yang setelah hadir, dan juga kepada teman-teman yang saya banggakan, yaitu teman-teman Bapemperda, Ketua Bapemperda beserta anggotanya dan jajaran Sekwan, bahwasanya kita hari ini telah melaksanakan perubahan yang ada di Kabupaten Lumajang, bahwasanya ada 2 raperda inisiatif yang dikeluarkan oleh DPRD Kabupaten Lumajang, yaitu melalui Bapemperda. Ini membuka wacana baru bahwasanya apa peraturan yang akan ditetapkan di Kabupaten Lumajang ini menjadi kebutuhan masyarakat. Untuk itu makanya Bapemperda itu mengundang masyarakat luas bahwasanya ayo sama-sama apa yang diinginkan adanya perubahan dan dituangkan di sebuah peraturan. Makanya Bapemperda itu melaksanakan hearing ini dengan tujuan apa? Agar masyarakat bisa memberikan masukan ataupun memberikan ide-idenya bahwasanya aturan ini memang sangat penting dan dibutuhkan oleh masyarakat. Semoga kegiatan macam hearing untuk menuangkan di naskah akademik selanjutnya, pemerintah daerah juga bisa melakukan hal yang sama, yaitu mengundang semua komponen masyarakat
untuk bersama-sama menuangkan kebutuhan yang diinginkan oleh masyarakat. Ini terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Perda karena sudah menjadi inisiasi. Dan mengenai dua raperda yang diusulkan oleh DPRD Kabupaten Lumajang yang sekarang ini mengenai penyelenggaraan ketenaga kerjaan, di mana ini hearing yang kedua. Yang pertama kemarin tanggal 2 minggu yang kemarin ya Pak, saya banyak mendengar bahwasanya ada masukan dari komponen masyarakat bahwasanya persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat, dan sama tim ahli juga diberi gambaran umum bagaimana dan seharusnya peraturan itu harus diterapkan. Terima kasih kami ucapkan kepada Auden dan juga tim ahli. Dan harapan saya untuk hearing yang kedua ini bahwasanya tim ahli bisa memberikan masukan yang komprehensif, yang mudah dicerna, mudah dimengerti oleh masyarakat Kabupaten Lumajang. Semoga apa yang menjadi cita-cita dan keinginan kita bersama, ingin menuangkan ingin menyelesaikan persoalan ini melalui peraturan yang akan disahkan oleh pemerintah, bahwasanya keinginan masyarakat itu bahwasanya mempunyai perlindungan secara hukum, baik itu pekerjanya, baik itu pengusahanya. Semoga nanti peraturan ini bisa mengakomodir itu semua dan bisa untuk diterima oleh semua kalangan dan tidak mengurangi dari hak dari orang lain. Semoga ini bisa berjalan dengan lancar dan tidak mensulitkan, tentunya ini yang paling penting, tidak mensulitkan investor untuk masuk Kabupaten Lumajang, yang bagaimana bisa mengangkat perekonomian Kabupaten Lumajang. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga hearing ini bisa bermanfaat kepada semua kalangan, yaitu semua masyarakat di Kabupaten Lumajang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Untuk acara selanjutnya kepada Kabak Persidangan sebagai moderator untuk memimpin jalannya acara pada pagi hari ini, kepada Bapak Yoni Nur Cahyono, SSTP MM, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati Bunda Hajah Oktaviani, Sarjana Hukum. Beliau adalah Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lumajang. Yang saya hormati Bapak Ketua Bamperda, Bapak Haji Sugianto SHMH. Yang saya hormati Bapak Hadi Nur Kiswanto, dan yang saya hormati Bapak Haji Ahmad Faruk Khotibi, Sarjana Hukum yang saya muliakan. Yang saya hormati juga tim ahli Raperda dari Universitas Brawijaya, dari Fakultas Hukum ada Pak Dr. Aan. Assalamualaikum Pak Dokter. Ada Pak Dr. Reka di sana, ada Pak Haru juga, dan juga saya kok
belum hafal yang lainnya, dan semuanya tim yang hadir. Dan yang saya muliakan seluruh audien yang hadir, dari asosiasi juga dari OPD. Para Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan pagi ini kami akan melaporkan terlebih dahulu kepada pimpinan bahwa audien yang kita undang hari ini adalah sejumlah 30 orang yang terdiri dari stakeholder di organisasi kemasyarakatan pekerja, profesi pekerja. Ya, ada asosiasi, jumlahnya sekitar ada, insya Allah ada lebih dari 20 orang. Dan yang kedua, stakeholder yang ada di pemerintah daerah, dalam hari ini diwakili oleh Dinas Tenaga Kerja, Dinas Tenaga Kerja, nggih. Dan tadi Pak Kadis menyampaikan permohonan maaf tidak hadir, Bunda. Yang season pertama hadir, Bunda. Yang ini karena kok tidak enak badan sehingga diwakili oleh Pak Sekdin. Terima kasih Pak Sekdin dengan beberapa kabit juga staf yang membidangi. Dan kami laporkan juga kepada tim ahli, insya Allah ini sudah representatif, dan insya Allah dari tim ahli sudah bisa menyimpulkan atau mengkaji yang lebih mendalam lagi. Yang selanjutnya saya ini ngapunten, untuk hadir yang ini sama dengan yang kemarin, hanya ada beberapa yang diwakilkan. Jadi asosiasi dari, mohon maaf sebentar, dari PT MJI ya ada ya. Oh ya, terima kasih. Dari PT TTL, ini singkatannya apa juga saya tidak tahu. Terima kasih Bu. Dari pengurus KSPSI, nggih Bu, matur nuwun Bu. Dari KSP Mustika Tama, nggih matur nuwun hadirnya. Dari PT SMK, nggih belum hadir. Dari PT WCN, ya, nggih, terima kasih. Dari SP Bun, ya belum hadir ya. Dari PT IDS, nggih. Dari SPSI Mustika Tama, ya halo, belum hadir. Oh nggih, terima kasih Mas. Nggih. Dari, oh ada dua ya, dari SPSI ya. Dari PT Tekad Karya hadir. Oh matur nuwun Ibu. Dari PT Nankai, dari PT PSI, oh nggih matur nuwun Mas. Dari PT Alamindo, ya. Dari PT Adil Makmur belum ada. SPBU Klaka, JM tadi kayaknya ada tadi, keluar sebentar ya. Dari Jam Sostek, ya nih. Oh matur nuwun, terima kasih hadirnya. Dari Klinik NU, oh belum hadir. Dari Wakul Bujipto, wonten? Oh ada. Oh nggih, terima kasih. Dari KSPCU Gema Swadaya Senduro, oh matur nuwun. Dari PT Kayana, oh nggih. Dari PT Kelinci Mas, oh nggih matur nuwun Bu. Dari PT MJI, yang lainnya, oh nggih, yang lainnya kami mohon maaf kalau belum kami panggil. Dan yang terakhir dari OPD Dinas Tenaga Kerja, monggo silakan coba angkat tangan yang hadir, Pak Sekdis, Pak Kabit. Terima kasih atas hadirnya. Itu Bu laporan yang bisa kami sampaikan. Insya Allah semangat semua seperti yang session yang pertama di hari Sabtu tanggal 16 yang lalu. Selanjutnya
akan dipaparkan oleh tim ahli hasil kajian yang kedua kalinya sekarang ini. Jadi tanggal 16 yang lalu itu tim ahli mendapatkan masukan-masukan banyak sekali. Bahkan kami laporkan kepada Pak Ketua Memperda, tim ahli setelah selesai acara itu langsung meluncur ke Lumajang, Pak Ketua. Jadi saya tanyakan ke Pak Haru, kok yang hadir itu ada 10 orang ya. Jadi kemarin itu saya dapat informasi dari Pak Dr. Aan, Pak Rektor tidak memperbolehkan untuk keluar. Tapi karena memang pentingnya public hearing ini, dari tim ikut terjun gunanya untuk mengecek langsung kondisi yang ada di Lumajang, termasuk mendatangi dari teman-teman yang hadir, bahkan sampai bermalam-malam di sini gitu. Jadi itu sekali lagi Pak Dr. Aan dan tim, saya ucapkan terima kasih yang banyak atas dukungan dan semangatnya. Ini aplaus untuk Pak Dr. Aan dan timnya, juga untuk kita semua nih audien. Pak Dr. Aan, sebelum nanti Pak Dokter menyampaikan materinya, kami semua sebenarnya ingin mengetahui secara detail gambaran yang lebih tajam lagi, kira-kira konstruksi yang bagaimana sih Perda Ketenagakerjaan itu ideal untuk di Kabupaten Lumajang. Dan juga nanti kami mohon untuk bisa Bapak Dokter bisa menjawab dari masukan-masukan di tanggal 16 kemarin itu, apa sih yang perlu dimasukkan atau tidak, karena tidak semuanya mungkin yang masukan itu kan di cover dari segi aspek akademisinya. Juga kemarin dari tim juga sudah turun di lapangan, apa yang terbaik untuk kami, sehingga harapan dari Ibu Okta tadi itu adalah bisa terciptanya raperda yang diinginkan dan kebutuhannya terpenuhi oleh masyarakat luas di Kabupaten Lumajang. Dan nantinya kami ada tanggapan Bapak Dokter dari para narasumber dan juga audiensi. Waktunya insya Allah sampai pukul 10.30. Jadi mohon maaf waktunya singkat, oleh karena itu kepada audien dan semuanya agar bisa memanfaatkan yang sebaik-baiknya. Demikian dari kami. Selanjutnya kesempatan kami berikan kepada Pak Dr. Aan. Dipersilakan Bapak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Ibu Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lumajang, Ibu Hajah Oktaviani, Sarjana Hukum. Yang saya hormati Bapak Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Lumajang, Bapak Haji Sugianto, Sarjana Hukum, dan Bapak Ibu anggota Bapemperda yang terhormat, Bapak Sekwan, Bapak Kabak Persidangan, kemudian juga Bapak Ibu Sekwan di Kabupaten Lumajang, teman-teman tim dan Bapak Ibu yang terhormat, para hadirin dalam public hearing yang kedua ini. Pertama, kami ucapkan terima kasih dan syukur alhamdulillah karena pada hari ini kita masih bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Semoga menjadi manfaat apa yang akan kita kerjakan pada hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, ada dua tugas besar tadi sebagaimana disampaikan oleh Bapak Ketua Bapemperda, bahwa dua amanat ini berupa penyusunan naskah akademik dan rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan. Kemudian yang kedua adalah raperda tentang perlindungan pasar rakyat. Nah, atas dua raperda ini, sebagaimana kita ketahui, maka diperlukan ada dua dokumen hukum.
Yang pertama adalah naskah akademiknya dan yang kedua adalah raperdanya sendiri. Nah, untuk ini maka yang kami lakukan dan sudah berkolaborasi dengan Sekretariat DPRD adalah melakukan public hearing dalam rangka mendengarkan seluruh aspirasi masyarakat, kemudian juga para pemangku kepentingan dan kebijakan. Nah, pada pertemuan yang pertama sebelumnya sudah kami dengarkan berbagai masukan, baik dari Bapak Ibu Wakil Rakyat, di pimpinan maupun anggota, kemudian juga dari Bapak Ibu pengusaha, Bapak Ibu asosiasi, kemudian Bapak Ibu pekerja dan buruh yang ada di Kabupaten Lumajang. Untuk yang pasar juga demikian, dari stakeholder di pasar juga sudah menyampaikan aspirasi, dan yang tidak kalah pentingnya adalah Bapak Ibu di eksekutif daerah, ya, Dinas Pasar, Dinas Tenaga Kerja, dan Transmigrasi dari pertemuan awal sudah kami dengarkan. Dengan demikian, semoga ekspektasi dan aspirasi yang Bapak Ibu inginkan terhadap dua pekerjaan yang sekarang kami lakukan itu bisa berjalan dengan baik. Kami mencatat dalam masukan-masukan pada pertemuan sebelumnya, itu khususnya nanti yang berkaitan dengan dua raperda ini, itu sudah dicoba untuk diekstraksi, dikembangkan dalam sebuah rancangan peraturan daerah dan naskah akademik. Nah, memang awalnya kan harus dari naskah akademik dahulu, kemudian nanti dinormalkan menjadi rancangan peraturan daerah. Beberapa hal yang kami catat, Bapak Ibu sekalian, dan Bapak Moderator, bahwa yang pertama untuk isu yang terkait dengan, atau isu hukum yang terkait dengan perda penyelenggaraan ketenagakerjaan, itu adalah masih belum adanya payung hukum ya, terhadap penyelenggaraan ketenagakerjaan di Kabupaten Lumajang. Payung hukum ini dalam bentuk perda. Tapi kalau payung hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan, tentunya karena kita ada dalam satu sistem hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, ada tidak adanya perda, maka peraturan perundang-undangan itu masih berlaku dan harus digunakan. Hanya saja memang kalau tidak ada ya, payung hukum khusus yang kemudian diberlakukan di Kabupaten Lumajang secara terkompilasi, secara komprehensif dalam satu kesatuan bentuk hukumnya, yaitu perda, maka penyelenggara dan pengawas, penyelenggaranya adalah pemerintah daerah, pengawasnya adalah DPRD, bisa saja kesulitan untuk melakukan penyelenggaraan urusan ketenagakerjaan. Kenapa? Karena sangat tersebar peraturannya. Mulai dari undang-undang. Undang-undang sendiri kan ada 3. Ada undang-undang pemerintahan daerah, ada undang-undang ketenagakerjaan, ada undang-undang cipta kerja. Nah, kalau harus baca satu-satu kan tentunya itu aja memerlukan waktu yang banyak. Kemudian belum lagi ada PP, belum lagi ada Perpres, belum lagi ada Permen, yang jumlahnya juga tidak sedikit sebagai turunan dari 3 undang-undang itu. Nah, itu yang terkait langsung. Belum lagi undang-undang yang tidak terkait langsung, misalnya undang-undang BPJS, undang-undang jaminan sosial, undang-undang HAM, hak asasi manusia, karena di sana ada terkait dengan hak atas pekerjaan dan sebagainya. Belum lagi ada undang-undang kesejahteraan sosial, belum lagi ada undang-undang disabilitas. Jadi banyak sekali. Nah, memang tantangan kita dalam menyusun perda ini adalah ada di ranah bawah, yang itu menjadi tumpuan akhir. Kan pemerintah daerah kabupaten kota ini sebagai ujung tombak otonomi, karena otonominya ya ada di kabupaten kota. Nah, sehingga semua peraturan itu bermuara. Maka dari itu kemarin dari Bapak Ibu pimpinan Bapemperda sudah menyampaikan ruang lingkup raperda penyelenggaraan ketenagakerjaan ini sangat luas.
namanya saja penyelenggaraan, berarti seluruh aspek dalam penyelenggaraan. Nah, itu yang kemarin kami serap dari Bapak Ibu sekalian, baik dari anggota dewan, anggota masyarakat, tokoh masyarakat, kemudian pengusaha, dari buruh, itu kan ingin semuanya diatur. Ya karena memang judulnya adalah penyelenggaraan ketenagakerjaan. Ya. Berbeda kalau hanya misalnya judulnya perlindungan tenaga kerja. Nah, itu enak. Tidak perlu mengatur perencanaan, tidak perlu mengatur penempatan, tapi hanya bicara soal perlindungannya saja. Tapi ini judulnya luas, penyelenggaraan ketenagakerjaan. Sehingga ya pasalnya bisa sekitar 100-an. Ya, kalau tidak direm, ya, karena memang sangat detail dan kalau semuanya dimasukkan, karena isu-isu kebutuhan pengaturan lokal itu kan sempit di dalam ketenagakerjaan. Kenapa? Karena peraturan di tingkat pusat itu sudah banyak sekali. Ya. Sehingga kemarin ada berbagai masukan, ya tinggal kemudian disesuaikan dengan peraturan yang lebih tinggi. Nah, itu yang coba kami lakukan. Isu hukum yang kedua adalah untuk penguatan dan perlindungan tenaga kerja. Ini yang kami juga catat kemarin. Ini tentunya Bapak Ibu kami coba nanti mengartikulasikan dalam bentuk pasal-pasal yang ada di dalam Raperda. Bagaimana memperkuat, bagaimana melakukan perlindungan. Kalau penguatan ini kan terkait dengan pemberdayaan, terkait dengan pelatihan tenaga kerja, terkait dengan kesempatan kerja dan seterusnya. Kalau perlindungan nanti terkait dengan kesehatannya, kesejahteraannya. Kemudian juga kemarin ada masukan untuk pekerja-pekerja tambang yang banyak di Kabupaten Lumajang. Ya kalau misalnya ada bencana tambang, nah itu atau kecelakaan kerja tambang itu kan juga kemarin minta untuk diatur. Nah, kemudian perlu ada yang ketiga ini, perlu keseimbangan kepentingan pekerja dan investor. Tadi Ibu Wakil Ketua sudah menyampaikan juga masalah ini, ya, dan Pak Ketua Bapemda juga menyampaikan investor bisa berusaha dengan baik. Nah, kemudian pekerja juga bisa hidup dengan layak. Nah, seharusnya kan dua kepentingan itu yang tidak saling merugikan. Bagaimana kita bisa mengaturnya? Inilah nanti yang menjadi tantangan di dalam Raperda ini. Kemudian yang keempat, isu hukumnya adalah pemerintah daerah mempunyai landasan hukum yang jelas dalam penyelenggaraan urusan ketenagakerjaan. Nah, ini tentunya berkaitan dengan yang pertama tadi. Ya sebenarnya sudah ada, peraturan-peraturan sudah ada, tanpa perda ini pun sudah jalan. Hanya saja peraturan-peraturannya masih tercerai-berai tadi. Masih ada di bentuk aslinya masing-masing. Nah, perlu ada formulasi itu dikonstruksikan dalam peraturan daerah. Nah, ini yang memang menjadi tugas kita. Kemudian yang terakhir, isu hukum yang kami rekam kemarin adalah perlunya sinkronisasi wewenang antar organisasi perangkat daerah dalam penyelenggaraan urusan ketenagakerjaan. Nah, tentunya ini pertama leading sektornya adalah Dinas Nakertran, kemudian yang terkait juga tentunya adalah dengan OPD yang mengurusi bidang pajak dan retribusi daerah, kemudian OPD yang terkait dengan LH, lingkungan hidup. Nah, karena kalau bicara soal tenaga kerja, bicara soal perusahaan, bicara soal lingkungan, juga OPD yang terkait dengan cipta karya, bagaimana tata ruangnya dan seterusnya. Nah, ini tentu semuanya adalah wewenang-wewenang yang perlu ada sinkronisasi. Nah, khususnya di bidang ketenagakerjaan ini tentunya itu perlu menjadi sebuah norma-norma yang perlu dirumuskan. Ini yang terkait dengan isu ketenagakerjaan. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan isu pasar tradisional. Nah, untuk ini nanti mungkin dalam sesi berikutnya, karena sekarang sesinya adalah masih di sesi ketenagakerjaan. Nah, dua tim kami yang untuk pasar tradisional atau pasar rakyat, itu ada Pak Dr. Eka dan Pak Dahlan, serta Pak Indra, dan beberapa
anggota tim yang lain nanti akan lebih bicara kepada perlindungan pasal rakyat. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk lebih memformulasikan karena kami sudah mendengarkan dari Bapak Ibu sekalian dan coba untuk kami draftkan dalam sebuah kerangka pengaturan, maka dari itu saya minta Pak Haru untuk memaparkan konstruksi dalam naskah akademiknya. Nah, bagaimana konstruksi naskah akademik nanti untuk pengaturan penyelenggaraan ketenagakerjaan, kemudian nanti saya akan menyampaikan konstruksi pengaturannya. Ya, mungkin tidak lama-lama Pak Haru, yang penting kita mendengarkan dari Bapak Ibu sekalian, dari apa yang sudah kita dapatkan FGD yang pertama, kemudian coba kita tuangkan dalam sebuah konstruksi naskah akademik dan konstruksi perdanya, baru nanti kita ingin masukkan lagi. Sehingga nanti dalam hasil dari FGD kedua ini, kita sudah bisa mendraftnya dalam norma-norma dan dalam naskah akademik yang utuh. Silakan Pak Haru, mohon izin Pak Moderator. Pak An, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lumajang, Bapak Ketua Bapemperda, Bapak Ibu anggota DPRD Kabupaten Lumajang, Bapak Ibu dari Sekretariat Dewan, Pak Moderator, Pak Aan, dan rekan-rekan dari B2KB3. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memaparkan kerangka naskah akademik rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan. Izin share screen, Ibu Bapak. Mohon host untuk mengizinkan saya share screen. Yeah. Oke, terima kasih. Ibu Bapak yang saya hormati, terkait dengan naskah akademik rancangan peraturan daerah Kabupaten Lumajang tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan, dasar yuridis penyusunannya itu adalah perintah dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan produk hukum daerah dan Permendagri tentang Undang-Undang 12 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dan Permendagri tentang pembentukan produk hukum daerah yang mensyaratkan dalam penyusunan rancangan peraturan daerah harus ada atau harus diawali dengan penyusunan naskah akademik. Nah, karenanya kemudian naskah akademik tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan ini untuk konstruksi dan untuk arahannya tidak keluar dari yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Di naskah akademik itu ada 6 bab. Yang pertama bab pendahuluan, kemudian bab kedua kajian teoritis dan praktik empiris, kemudian bab 3 evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait, di bab 4 landasan filosofis, landasan sosiologis dan yuridis, kemudian di bab 5 itu ada jangkauan, arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan rancangan peraturan daerah, dan yang terakhir itu adalah penutup. Nah, Ibu Bapak yang saya hormati, terkait dengan kerangka naskah akademik ini atau konstruksi naskah akademik ini, di bab pendahuluan kami menyajikan atau kami kemudian menuangkan latar belakang kenapa kemudian rancangan peraturan daerah ini disusun. Tadi Bapak Dr. Aan sudah menjelaskan bahwa ada 4 alasan dibentuknya rancangan peraturan daerah ini. Salah satunya adalah untuk mengisi kekosongan hukum dalam pengaturan penyelenggaraan ketenagakerjaan di Kabupaten Lumajang. Selain itu juga untuk mengatur lebih lanjut dari perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi seperti 3 tadi disebutkan. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, kemudian ada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, dan tentunya ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Nah, kesemuanya kemudian kami konstruksikan di dalam pendahuluan ini. Nah, selain secara normatif kami sebutkan
di dalam pendahuluan kami juga menyebutkan berbagai macam permasalahan-permasalahan sosial yang kemudian menuntut supaya ada pengaturan terkait dengan penyelenggaraan ketenagakerjaan di Kabupaten Lumajang. Nah, permasalahan-permasalahan sosiologis itu seperti misalkan beberapa waktu yang lalu itu muncul permasalahan-permasalahan terkait dengan bagaimana masalah penyelenggaraan jaminan sosial dan beberapa yang lainnya. Itu kemudian kami konstruksikan semuanya di dalam bab 1 tentang pendahuluan. Kemudian di bab kedua, kami menyebutkan mengenai kami menggambarkan kajian teoritis dan praktik empiris. Di kajian teoritis dan praktik empiris ini kami menyusun, kami kemudian mengkonstruksikan teori-teori kajian pustaka terkait dengan bagaimana penyelenggaraan ketenagakerjaan. Teori-teori dari berbagai macam ahli itu kami tuangkan, kami kutip untuk memperkuat posisi hukum, posisi konseptual dari penyelenggaraan ketenagakerjaan di Kabupaten Lumajang. Kemudian di bab 3 kami mengevaluasi dan menganalisis peraturan perundang-undangan terkait. Nah, di bab 3 ini kami mengevaluasi beberapa peraturan perundang-undangan terkait yang prinsipnya evaluasi ini adalah melihat bagaimana pengaturan penyelenggaraan ketenagakerjaan yang boleh dilakukan di Kabupaten Lumajang atau di tingkat kabupaten atau kota. Fungsinya adalah supaya tidak terjadi overlapping atau pengambilan kewenangan atau pengaturan kewenangan yang sebenarnya bukan merupakan kewenangan dari kabupaten atau kota. Karenanya kemudian di bab 3 ini kami memetakan beberapa peraturan perundang-undangan yang itu memerintahkan atau memberikan kewenangan kepada kabupaten atau kota. Mulai dari Perda ini kami kutip juga peraturan daerah Jawa Timur nomor 8 tahun 2016, kemudian undang-undang yang lama tentang keselamatan kerja, sampai dengan undang-undang nomor 11 tahun 2020 itu kami kutip semua. Nah, itu di bab 3, di bab materi muatan evaluasi dan analisis atas peraturan perundang-undangan. Kami juga melihat Undang-Undang nomor 8 2016 tentang penyandang disabilitas untuk evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan yang terkait. Karena di dalam Undang-Undang nomor 8 tahun 2016 ini juga diatur bagaimana perlindungan untuk pekerja khususnya yang menyandang disabilitas. Kemudian di bab 4 kami memaparkan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Nah, landasan filosofis ini menunjukkan pentingnya aspek penyelenggaraan ketenagakerjaan. Kemudian landasan sosiologis ini kami menunjukkan bahwa rancangan peraturan daerah yang dibuat ini nanti akan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di Kabupaten Lumajang, terutama terkait dengan penyelenggaraan ketenagakerjaan. Nah, di diskusi awal itu muncul beberapa permasalahan yang disampaikan, kemudian dari hasil identifikasi kami, ada beberapa permasalahan ketenagakerjaan dan itu semuanya kemudian kami tunjukkan di landasan sosiologis ini. Beberapa masalah yang muncul misalkan seperti ini, jaminan terkait dengan jaminan kesehatan. Terus kemudian ada lagi masalah upah. Terus kemudian ada lagi selain upah dan jaminan kesehatan itu adalah masalah perlindungan ketenagakerjaan, termasuk permasalahan administrasi terkait dengan pencatatan pekerjaan dan seterusnya. Termasuk pula aspek sarana prasarana ini adalah permasalahan yang kemarin muncul, bahkan muncul juga di form yang kami sebarkan itu adalah terkait dengan bagaimana untuk memenuhi hak atas kemudahan beribadah. Nah, ini permasalahan pekerja juga muncul. Semuanya ini kemudian bisa dipertanggungjawabkan datanya karena ini muncul dari Ibu Bapak yang kemarin mengisi lembar jawaban, lembar kuesioner. Terus kemudian di bab 5 ini isinya adalah jangkauan arah pengaturan dan ruang lingkup rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan. Dari bab 1 sampai bab 4 ini kan bab 1 itu menunjukkan latar belakangnya, terus kemudian bab 2 kajian teoritisnya, bab 3 ini evaluasi, dan bab 4 ini landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis kenapa dibentuk Perda Penyelenggaraan Ketenagakerjaan. Nah, dari konstruksi bab 1, 2, 3, 4 ini kemudian mengkristal menjadi
arah pengaturan nantinya perda penyelenggaraan ketenagakerjaan yang konstruksinya nanti akan dijelaskan oleh Bapak Dr. Aan. Nah, ditempatkan di bab 5 ini karena kalau prinsipnya adalah ya bab 5 ini nanti akan mencoba menjawab secara normatif bagaimana untuk menyelesaikan masalah-masalah yang telah muncul dan dikaji di bab-bab sebelumnya. Nah, itu untuk bab 5, karenanya kemudian di bab 5 ini isinya nanti lebih kepada arah rekomendasi atau isi materi muatan rancangan peraturan daerah nantinya. Dan yang terakhir itu adalah bab penutup. Bab penutup ini ya berisi 2 kesimpulan dan saran terkait dengan naskah akademik rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan. Ibu Bapak yang saya hormati, secara prinsip naskah akademik ini nantinya berisi kajian dari aspek filosofis, yuridis, dan sosiologis kenapa disusun rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan dengan kajian yang komprehensif termasuk kajian sosiologis atas penyelenggaraan ketenagakerjaan. Diharapkan nantinya perda dapat dilaksanakan, perda diterima oleh masyarakat dan tidak menimbulkan resistensi sehingga perdanya nanti tepat guna dan bermanfaat bagi Kabupaten Lumajang. Demikian pengantar singkat dari saya terkait dengan konstruksi naskah akademik. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada Bapak Dr. Aan Eko Widiarto, SHM. Terima kasih Pak Aan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Haru atas paparannya. Bapak-Ibu sekalian, saya menyambung sedikit terkait dengan konstruksinya sekarang, konstruksi pengaturan dari rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan. Bapak-Ibu sekalian, sebagaimana sudah disampaikan oleh Pak Haru, naskah akademiknya bahwa rancangan peraturan daerah itu kan berawal dari 3 landasan. Ada landasan filosofis, landasan yuridis, dan landasan sosiologis. Nah, ketika landasan tersebut, itu yang kemudian berpengaruh ya, terhadap seluruh materi muatan yang ada di dalam peraturan daerah. Nah, jadi Bapak-Ibu sekalian, di dalam rancangan peraturan daerah ini, yang pertama, apa sih landasan filosofisnya? Di sini kita coba untuk merumuskan landasan filosofisnya, yaitu dalam rangka pemenuhan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur. Kemudian dari sisi yuridis, diperlukan pengaturan yang seimbang, kemudian serasi, selaras, dan harmonis berdasarkan Undang-Undang Dasar dan Pancasila antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah daerah. Karena 3 ini adalah tripartit yang tidak bisa dipisahkan. Yang selanjutnya untuk sosiologis kita ada 2. Yang pertama adalah untuk peningkatan perlindungan kesejahteraan pekerja dan kualitasnya, serta untuk mengisi kekosongan hukum agar ada pengaturan yang sesuai dengan perkembangan hukum di bidang ketenagakerjaan serta kebutuhan dan tuntutan pembangunan ketenagakerjaan di Kabupaten Lumajang. Nah, ruang lingkupnya apa saja? Sebagaimana tadi saya kemukakan bahwa judulnya adalah penyelenggaraan. Maka dalam penyelenggaraan banyak aspek yang diatur, bahkan semua aspek diatur. Nah, untuk ini mohon masukan dari Bapak Ibu forum. Ada 11 item yang ingin kami atur ya dari penyelenggaraan ketenagakerjaan ini. Pertama adalah perencanaan tenaga kerja dan informasi ketenagakerjaan. Yang kedua, pelatihan kerja, pemagangan, dan produktivitas tenaga kerja. Kemudian penempatan tenaga kerja. Kemudian perluasan kesempatan kerja, penggunaan tenaga kerja asing, hubungan kerja, perlindungan kerja, jaminan sosial, fasilitas kerja, hubungan industrial, dan pembinaan dan pengawasan. Nah, ini ada 11 materi muatan yang secara garis besar kami harapkan bisa menguraikan yang dimaksud judul penyelenggaraan tadi.
apakah ini masih kurang ataukah ini terlalu banyak? Nah, ini yang kami harapkan masukan dari Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi ada 11 ini. Nah, masing-masingnya misal untuk perencanaan. Ya, perencanaan itu yang kami coba konstruksikan itu ada 2 hal besar. Untuk perencanaan tenaga kerja yaitu perencanaan tenaga kerja makro dan perencanaan tenaga kerja mikro. Yang makro ini 5 tahunan, kemudian yang mikro 1 tahunan, yang dibuat oleh Disnakerkerjaan. Nah, kemudian informasi ketenaga kerjaan itu meliputi informasi ketenaga kerjaan umum, pelatihan dan produktivitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja, pengembangan perluasan kesempatan kerja, dan informasi hubungan industrial. Apakah ada informasi lain, misalnya ini mohon masukan dari Bapak Ibu, ataukah ini tidak perlu, misal kalau ada yang tidak perlu, ya nggak apa-apa. Ini kan kami sekali lagi ini desain dasarnya dulu. Lebih lanjut adalah untuk pelatihan kerja, pemagangan, dan produktivitas. Nah, pelatihan kerja itu ada 2, peserta pelatihannya yang kita atur, kemudian juga nanti soal pendaftaran dan perizinan lembaga pelatihan kerja, ini juga mau kita atur. Kemudian pemagangan, ada 4 hal yang mau diatur, yaitu penyelenggaraan pemagangan, peserta pemagangan, perjanjian pemagangan, dan penyelenggaraan pemagangan. Kemudian produktivitas tenaga kerja, ada 3 hal yang mau diatur, yaitu penyadaran produktivitas, peningkatan produktivitas, dan pemeliharaan produktivitas. Nah, ini terkait dengan pelatihan, pemagangan, dan produktivitas. Lebih lanjut adalah untuk penempatan. Dalam penempatan tenaga kerja, yang mau kita atur ada 2 hal besar, yaitu pelayanan penempatan tenaga kerja dan pelaksana penempatan tenaga kerja. Untuk pelayanan, itu pelayanan antar kerja. Antar kerja itu adalah sistem yang meliputi pelayanan informasi pasar kerja, penyuluhan dan bimbingan jabatan dan perantaraan kerja. Itu di antar kerja. Kemudian penerbitan izin LPTKS, kemudian pengelolaan informasi pasar kerja. Untuk pelaksana penempatan itu meliputi pemerintah daerah dan lembaga swasta berbadan hukum. Nah, ini pengaturan di penempatan kerja. Kemudian yang berikutnya adalah pengaturan perluasan kesempatan kerja. Nah, ini ada 2, yaitu kebijakan perluasan kesempatan kerja di dalam hubungan kerja dan kebijakan perluasan kesempatan kerja di luar hubungan kerja. Ini konstruksinya. Kemudian yang berikutnya adalah untuk penggunaan TKA. Nah, kalau untuk penggunaan TKA, sebenarnya rambu-rambunya sudah sangat ketat. Ini hanya kalau istilah dalam hukum itu unloop. Unloop itu mengambil dari materi muatan peraturan undang-undangan yang lebih tinggi. Ya, jadi penggunaan TKA di daerah dilaksanakan secara selektif dalam rangka alih teknologi dan keahlian, serta hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu. Jadi tidak boleh dipersamakan dengan yang tenaga kerja WNI. Ya, jadi itu juga. Kemudian tenaga kerja asing itu dapat dipekerjakan di daerah hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu, waktu tertentu, serta memiliki kompetensi sesuai dengan jabatan yang akan diduduki. Nah, Bapak Ibu sekalian, kemudian untuk hubungan kerja, ini kalau hubungan kerja tentunya sangat terkait dengan perjanjian kerja, ya. Kemudian perlindungan kerja. Nah, ada beberapa subjek yang atau materi juga yang diatur. Pertama adalah untuk subjek disabilitas, subjek anak, subjek perempuan. Kemudian waktu bekerja juga nanti perlu diatur, keselamatan dan kesehatan kerja perlu diatur, kemudian pengupahan ini juga perlu diatur untuk perlindungannya. Nah, kemudian juga kita mau mengatur Dewan Pengupahan Kabupaten. Nah, ini memang salah satu urgensi dari Perda ini. Kalau tidak ada perdanya, maka kan tidak bisa dibentuk Dewan Pengupahan, karena pembentukannya kan diamanatkan dalam perda. Nah, saya ini mohon nanti dari Disnaker, kami mohon masukan Bapak Ibu, bagaimana praktek untuk Dewan Pengupahan yang ada di kabupaten sekarang. Kalau kita lihat di Undang-Undang Cipta Kerja, sebenarnya Dewan Pengupahan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan itu kan dihapus, diganti normanya. Tapi nomenklatur Dewan Pengupahannya itu masih ada.
Nah, makanya ini nanti mohon masukan dari Bapak Ibu Dinas bagaimana dengan Dewan Pengupahan. Ini masih belum pembahasan, ya, ini masih masukan dalam rangka materi, jadi sifatnya adalah eksploratif. Kemudian jaminan sosial nanti juga akan kami atur, jaminan sosial dalam hubungan kerja dan jaminan sosial di luar hubungan kerja. Fasilitas kesejahteraan juga mau diatur. Untuk fasilitas kesejahteraan ini, misalnya pelayanan keluarga berencana, penitipan anak, tempat khusus menyusui, perumahan pekerja, kemudian beribadah seperti Pak Heru tadi kemukakan, olahraga, kantin, kesehatan, rekreasi, istirahat, koperasi, kemudian angkutan antar jemput pekerja. Nah ini monggo, misalnya dari sisi pekerja, waduh kok ada angkutannya, nah itu silakan, ini nanti kita rembuk bersama. Kami intinya ingin masukannya. Kemudian fasilitas kerja, ini juga nanti diatur, hubungan industrial, ini juga akan diatur ini melalui serikat pekerja, kemudian ada organisasi pengusaha, ada lembaga kerjasama bipartit, tripartit, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, kemudian lembaga penyelesaian perselisihan, dan seterusnya. Nah, kemudian pembinaan dan pengawasan, ini nanti juga perlu kita atur sebagai wewenang dari pemerintah daerah. Lebih lanjut adalah ketentuan larangan dan sanksi, karena pasti ini banyak sekali larangan dan sanksinya, nanti ini kami menunggu dari masukan, dari norma-normanya tentunya, apa larangan-larangannya dan sanksinya, dan nanti juga ketentuan peralihan juga akan kami atur. Nah itu konstruksinya, kalau di dalam kita membangun bangunan kan besteknya ya, jadi kerangka dasar lah dari gambar peraturan daerahnya. Berikutnya nanti kami berusaha setelah pertemuan ini dinormakan dalam pasal-pasal dan nanti akan menjadi masukan pembahasan di internal Bapemperda sebelum disampaikan kepada pemerintah daerah. Terima kasih Bapak Moderator. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan untuk ketenagakerjaan. Selanjutnya mohon masukan dari Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Dr. Aan, juga kepada Bapak Heru Permadi yang telah mempresentasikan terkait dengan Raperda ini. Dan kalau boleh kami ulas ulang, yang mungkin ini nanti harus kita semua cermati, ada 11 yang harus dicermati di sana, dan saya melihatnya, saya menghitungnya ada 6 domain dari OPD Disnaker ya, terkait dengan fasilitas kerja, terkait dengan upah ya, terus dengan perencanaan, pelatihan, penempatan dan perluasan kerja. Dan ada 5 di sana untuk domainnya asosiasi, ini terkait dengan hubungan kerja, pelindungan, penggunaan THK, jaminan sosial dan fasilitas kesehatan, fasilitas kesejahteraan. Jadi ini nanti mungkin yang ada tanggapan dari seluruh audiens juga narasumber. Namun demikian kami ingatkan waktunya tinggal 30 menit nanti agar bisa dimanfaatkan yang seluas-luasnya, dan nantinya untuk mungkin audiennya kami batasi 3 sampai 4 orang saja. Untuk OPD nanti 1 saja nanti akan memberikan masukan. Sebelum nanti kami serahkan kepada audien, kami ingin ada masukan termasuk apa yang diharapkan oleh narasumber dari keinginan atau konstruksi yang disampaikan oleh tim ahli tadi itu. Oleh karena itu mungkin dari Pak Ketua dulu, selanjutnya sampai dengan Pak Idris. Monggo Pak Ketua Bapemperda. Ya, terima kasih kepada tenaga ahli atau tim ahli. Melihat tadi apa yang disampaikan terkait dengan ruang lingkup, mungkin juga sedikit diberikan pencerahan kami berkaitan dengan perlindungan tenaga kerja kita yang ada di luar negeri. Ini banyak pengalaman yang kita dapat ketika misalnya tenaga kerja kita yang dari Kabupaten Lumajang ini
mengalami sebuah kematian di luar negeri. Kemudian kita juga kebingungan ketika tenaga kerja kita yang ada di sana itu ternyata statusnya ilegal, sehingga tidak bisa terdeteksi di Disnakestran, sehingga kami juga bingung pada saat itu. Tetapi bagaimanapun kita itu adalah warga kita, sehingga punya inisiatif kita berkaitan dengan bagaimana proses pemulangan, baik proses yang administrasinya maupun pada proses kaitannya dengan masalah keuangannya, karena memang tidak sedikit untuk proses pemulangan itu, meskipun kita kadang-kadang juga bekerjasama dengan Disnakertan Jawa Timur. Nah, kenapa kita tanyakan? Harapannya adalah kita bisa tuangkan nanti, dan kemudian berikut juga dibarengi dengan sebuah anggaran yang cukup di pemerintah Kabupaten Lumajang, sehingga ketika ada apa-apa atau ketika jadi kasus seperti itu, kita gampang untuk segera melakukan proses pemulangan itu, baik pengurusan administrasi maupun masalah biayanya. Ini mungkin mohon diberikan pencerahan apakah itu layak untuk kita masukkan di dalam ruang lingkup itu, sehingga nanti benar-benar Raperda ini bisa memberikan dampak positif pada tenaga kerja baik yang ada di dalam maupun yang ada di luar negeri. Saya pikir itu, Pak Moderator. Terima kasih Bapak Ketua. Memang ini kayaknya saya baca belum masuk ya, jadi mohon tanggapan Pak. Memang benar Pemda, Pak Bupati, Kepala Daerah pasti akan mempunyai kewajiban terhadap warganya yang di luar negeri walaupun ini ilegal. Begitu, terima kasih sekali lagi Pak Ketua. Selanjutnya narasumber kedua Bapak Hadi Nurul Kiswanto. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam hormat untuk kita semua. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa bertatap muka yang kedua kalinya, sehingga apa yang disampaikan oleh Dr. Aang beserta Dr. Haru tadi timbul beberapa catatan di dalam pikiran saya, bahwasanya salah satu persoalan di Kabupaten Lumajang ini terkait masalah penyelenggaraan tenaga kerja, yaitu produktivitas tenaga kerja yang relatif rendah karena tingkat pendidikan dan keterampilannya, salah satunya seperti itu. Itu juga disampaikan beberapa oleh stakeholder kemarin kepada kami untuk kita kaji bersama nantinya, yang harus kita tuangkan kepada naskah akademik seperti itu. Serta kalau kita lihat pertumbuhan di Kabupaten Lumajang hari ini, angkatan kerja yang disertai percepatan pertumbuhan lapangan pekerjaan atau penawaran tenaga kerja yang tidak seimbang dengan meningkatkan permintaan tenaga kerja di setiap stakeholder. Kami mohon masukan kepada stakeholder yang hadir beserta OPD untuk memberikan sumbangsih saran yang akan dituangkan kepada naskah akademik, sehingga nanti Raperda penyelenggaraan tenaga kerja ini betul-betul bermanfaat baik kepada tenaga kerjanya, kepada stakeholdernya, ataupun pemerintah daerah. Mungkin hari ini sementara itu yang harus saya sampaikan, kurang lebihnya nanti saya harapkan betul-betul audiens stakeholder yang hadir hari ini beserta OPD memberikan sumbangsi saran kepada kami dan juga telaah naskah akademi. Terima kasih Bapak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Hadi. Jadi beliau ingin ada tanggapan juga selain dari ahli, karena memang dipandang
masih rendah produktivitas. Bagaimana dengan rendahnya produktivitas tenaga kerja ini? Apa solusinya? Apakah juga ada pelatihan-pelatihan khusus disertai dengan anggaran? Ini juga nanti mohon tanggapan juga dari UPD setempat. Terima kasih Pak Hadi. Narasumber selanjutnya adalah Bapak Haji Ahmad Faruk Khotibi. Dipersilakan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Innal hamdan nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati pimpinan DPRD Kabupaten Lumajang, yang saya hormati Bapak Ketua Bapemberda beserta teman-teman anggota, yang kami hormati tim ahli Dr. Aan dan Dr. Haru, yang kami hormati juga Kepala Dinas Disnakertran atau yang mewakili Pak Sekdin, dan juga Bapak Ibu hadirin undangan yang saya hormati. Menarik juga tadi yang disampaikan oleh Dr. Aan dan Dr. Haru, karena saya sangat sependapat ketika ada 11 item tadi yang sudah diutarakan, terutama di pelatihan. Yang pertama di pelatihan dan penempatan kerja. Yang kedua di sana juga penempatan kerja dan juga perluasan kesempatan kerja. Yang ketiga itu penggunaan tenaga kerja asing, 4 hubungan kerja, 5 jaminan sosial, 6 fasilitas kerja, dan yang ketujuh itu pengupahan dan perlindungan kerja. Yang kedelapan kalau tidak salah itu tentang pembinaan dan pengawasan. Yang 9 itu tentang administratif, dan yang 10 itu sanksi. Nah, yang saya tekankan di sini tadi di ketentuan dan larangan, sanksi, ketentuan sanksi dan larangan. Itu masih kosong tadi, jadi saya mengusulkan, karena kemarin juga kami reses di dapil kami, dapil 5, kebetulan di sini mungkin juga ada beberapa perusahaan yang ada di dapil 5, terutama perusahaan kayu. Kami mendengar beberapa aspirasi. Yang paling urgent kemarin yang sempat viral di Kabupaten Lumajang yaitu tentang penahanan dokumen asli bagi yang dilakukan oleh perusahaan swasta. Jadi nanti di ketentuan larangan dan sanksi di sana juga harap menjadi kajian masukan bahwa larangan bagi perusahaan baik BUMN, BUMD atau perusahaan swasta menahan dokumen asli, baik itu KTP, KK, akte, sertifikat, dan yang paling sering itu di Kabupaten Lumajang yaitu ijazah. Ijazah itu saya dapat laporan kemarin bahwa ada ada 1-2 bank swasta yang menahan ijazah ketika dia berhenti dia harus menebus sampai sebesar 15 juta. Nah, mungkin ini juga dimasukkan Pak Dr. Aan atau Dr. Haru. Yang kedua, saya juga dapat masukan yaitu larangan ibu menyusui yang bekerja di perusahaan swasta untuk shift malam. Kalau cuti melahirkan 1,5 bulan, tapi untuk cuti menyusui itu banyak yang kadang ketika sudah masuk cutinya, cuti melahirkan 1,5 bulan, setelah itu masuk ketika menyusui dia tetap masuk shift malam. Ini dilakukan beberapa perusahaan swasta, jadi kalau bisa ada masuk siang saja. Dan itu juga harus ada sanksinya. Kalau yang di pertama larangan menahan dokumen asli itu sebenarnya sudah ada sanksi berupa pidana 6 bulan atau bayar administratif 50 juta.
Yang kedua, ini juga kalau bisa kearifan lokal di Kabupaten Lumajang bisa memberikan sanksi administratif bagi perusahaan yang ketika menyusui masih tetap kerja shift malam. Itu yang kedua. Untuk yang ketiga, saya menginginkan di dalam draft Raperda Ketenagakerjaan ini, karena Raperda Ketenagakerjaan itu artinya luas, juga dimasukkan ini yang di item pengupahan tadi juga dimasukkan berkaitan dengan mewajibkan kepada perusahaan swasta ketika melakukan PKWT, perjanjian kerja waktu tertentu atau kontrak, itu supaya melaporkan kepada Disnaker 14 hari sebelum tanda tangan kontrak. Karena itu berlaku banyak perusahaan swasta yang tidak melakukan, yang tidak mendaftarkan, tidak memberitahukan kepada Disnaker. 14 hari sebelum kontrak, 14 hari setelah kontrak, 14 hari sebelum kontrak dengan karyawan itu harus melaporkan kepada Disnaker secara tertulis. Jadi Disnaker tahu mana yang mau perusahaan yang ber-PKWT dengan beberapa penerimaan karyawan, dan itu juga harus diberikan sanksi kalau tidak melaporkan kepada Disnaker. Mungkin itu Pak Tim Halil yang usulan saya yang ketiga. Dan usulan saya yang keempat, kalau bisa di Kabupaten Lumajang ini, saya kebetulan rumah saya di Kedung Jajang. Di Kedung Jajang itu ada Alfamart yang mempekerjakan disabilitas. Nah, bagaimana kalau usulan saya nanti juga di Raperda ini mewajibkan kepada perusahaan BUMN, BUMD dan perusahaan swasta supaya bisa mempekerjakan disabilitas. Lah, berkaitan dengan persentase yang diatur sebagaimana mungkin, kalau menurut saya BUMN dan BUMD minimal 2 atau 3% dari karyawan wajib dimasukkan di dalamnya. Karena kasihan sahabat-sahabat kita disabilitas, dia pengangguran, dia tidak dapat apa-apa, tidak bisa bekerja apa-apa. Lah, kok kalah sama Alfamart? Alfamart di tetangga saya itu disabilitas, tapi dia direkrut untuk bekerja yang sepantasnya. Jadi kalau perusahaan swasta minimal 1% dari karyawan, kalau misalkan saya menyebut di PT SMK di utara rumah saya, bertetangga dengan desa saya itu, karyawannya ada yang PT SMK, ada yang hadir ya? PT SMK Semeru Makmur Kayu Nusa itu karyawannya kurang lebih 1.500. Tapi ketika kami sebagai Komisi C turun ke lapangan, turun ke pabrik itu, tidak ada satupun disabilitas yang dimasukkan, entah itu di admin, entah itu di HRD ataupun yang lain. Jadi saya mengusulkan supaya disabilitas mewajibkan kepada perusahaan supaya disabilitas juga masuk dalamnya. Dan juga yang berkaitan dengan isu-isu krusial seperti penerapan kewajiban bagi UMK, perusahaan-perusahaan banyak ketika kami turun ke lapangan Komisi C itu, banyak perusahaan-perusahaan swasta itu yang masih belum menerapkan UMK. Jadi upah minimum kerja itu banyak yang belum diterapkan di beberapa perusahaan yang menurut saya itu perusahaan sudah besar. Jadi kalau bisa itu dimasukkan di dalamnya, dan itu juga diberikan sanksi bagi perusahaan yang tidak menerapkan UMK. Itu yang selanjutnya. Juga pengaturan jam. Pengaturan jam nanti sesuai ketentuan tadi yang dijelaskan oleh Dr. Aan, supaya pengaturan jam itu lebih diperinci, karena banyak perusahaan yang melanggar pengaturan jam. Contohnya misalkan dalam 24 jam dibagi 2, dibagi shift 12 jam per 12 jam. Jadi itu juga mungkin nanti itu menjadi kajian di Pansus, karena pengaturan jam ini banyak yang melaporkan, terutama tetangga-tetangga saya yang kerja di pabrik kayu, di pabrik PT SMK, PT WCN, bekerja di
perusahaan garment di Kelakah itu di Kebonan. Jadi mungkin itu juga menjadi hal yang juga harus penting, harus diperjuangkan. Mungkin itu saja pimpinan. Pak Moderator, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Haji Faruk, ini luar biasa ya. Beliau itu memang juga pengusaha ya, pekerjaannya juga banyak, jadi usulannya detail tadi ya. Ya, ini juga bagus untuk dicatat. Dan memang ada beberapa kemarin pada waktu diskusi yang pertama Bapak Haji Faruk, ada beberapa yang sama yang diberi masukan oleh audien, tapi juga ada yang baru dari Pak Faruk. Terima kasih sekali lagi untuk Pak Faruk. Yang selanjutnya narasumber keempat adalah Pak Haji Idris Marzuki, Sarjana Pendidikan. Dipersilakan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Bapemperda, anggota Bapemperda, kemudian OPD, Dr. Aan selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, yang kami hormati para OPD dan perwakilan dari Asosiasi Kerja. Alhamdulillah pada pagi menjelang siang hari ini patutlah kita bersyukur dari Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul dalam acara hearing, public hearing dalam keadaan sehat walafiat. Yang pertama, saya apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Ketua Bapemperda, karena selama saya jadi anggota DPD yang periode yang pertama itu, ketika misalkan kita membahas raperda ini, tidak ada yang namanya public hearing. Maka saya berharap kedepannya untuk masalah raperda ini harus berkualitas. Kemudian yang kedua, raperda ini harus bersimbiosis mutualisme, baik pengusaha dan juga tenaga kerja. Dan yang ketiga, apa yang disampaikan oleh Bapak Ketua Bapemperda tadi itu, masalah TKI ilegal, itu permasalahannya bukan orang yang meninggal nggak bisa pulang, akan tetapi bagi mereka yang TKI ilegal yang sakit itu juga kepulangannya itu juga sulit. Saya sebagai pelakunya, makanya walaupun saya tahu di Dinas Tenaga Kerja itu anggaran tidak ada, tapi bagaimana caranya raperda ini membedah soal ini. Bagaimanapun juga TKI yang ada di luar negeri walaupun yang ilegal itu merupakan sama-sama warga negara Indonesia, sama-sama warga negara yang ada di Kabupaten Lumajang. Ini kita ini Pak sebagai wakil rakyat, ketika ada seperti ini kita itu kesulitan juga. Kemudian sudah disampaikan sama teman-teman semua tentang sudah apa disampaikan oleh Pak Ketua Bapemperda, kemudian Mas Hadi, kemudian Mas Faruk sudah lengkap ya. Saya mengharapkan raperda ini ya semua perusahaan itu mewajibkan mengikut sertakan BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian apa yang disampaikan oleh Pak Faruk tadi ini ya, insya Allah di Lumajang ini sudah 90% masalah gaji tenaga kerja itu sudah UMK. Tapi setelah saya survei ya di perusahaan ya, itu ada keluhan masyarakat. Misalkan sudah purna tugas dari perusahaan,
ini ada beberapa orang yang tidak mendapatkan uang pesangon. Maka Raperda ini kita diatur. Bagaimanapun juga ketika misalkan tenaga kerja yang sudah bekerja di perusahaan kemudian tidak bisa bekerja, otomatis sulit untuk melanjutkan kehidupannya. Makanya pesangon ini di Raperda ini nanti diatur, akan tetapi harus simbiosis mutualisme. Pihak perusahaan tidak merasa keberatan, kemudian pihak yang sudah bekerja, yang sudah purna tugas itu juga mendapatkan kebahagiaan. Apalagi sekarang ini mohon maaf, ketika bahagia jadi bisa meningkatkan imun di saat pandemi 19 ini. Kemudian yang terakhir ya, yang terakhir ya. Jadi monggo kita bedah bersama tentang Raperda ini, yang tujuannya adalah supaya menciptakan Raperda yang lebih berkualitas, yang lebih bermanfaat bagi masyarakat, baik dari pihak perusahaan dan juga dari tenaga kerja. Itu aja dari kami, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Haji Idris. Tadi tanggapannya, masukannya luar biasa. Juga semoga Raperda ini juga bisa berkualitas ya, tidak hanya untuk pemerintah daerah, juga untuk perusahaan juga bekerja. Itu tadi tanggapan dari narasumber. Mari kita aplaus untuk Bapak narasumber kita. Ya, selanjutnya ini sekarang bagian untuk audien. Karena mengingat waktu juga, mungkin saya batasi tiga ya pemberi masukan ya, mulai dari OPD nantinya 1 dan 2 dari asosiasi ya. Dan mohon maaf yang menentukan dari saya, dan yang lainnya nanti bisa menuliskan masukannya atau kritikannya, tanggapannya dan lain sebagainya. Oleh karena itu kami mohon dari panitia, Pak, nanti bisa diberikan kertas, cari kertas yang bisa dituliskan di kertas. Terima kasih. Dari sebelah kanan, monggo dari GM. Terima kasih. Monggo disampaikan nama dan dari mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zainul Arifin dari Gajah Mada atau GM Group. Terima kasih banyak, apresiasi untuk narasumber maupun tim ahli dari Universitas Brawijaya. Kami perlu menyampaikan beberapa hal terkait item ini. Yang pertama, mohon kiranya ketika ada public hearing lagi, kerangka materi itu bisa disampaikan ke kami terlebih dahulu sehingga pada saat penyampaian kami bisa memahami. Jadi karena terus terang saja kemampuan kami juga berbeda-beda, apalagi menangkap naskah akademik yang begitu tebal. Tapi ini luar biasa sekali karena kami diundang di public hearing pertama itu juga waktunya juga luar biasa mepet. Berikutnya, menyikapi beberapa item yang disampaikan, ada beberapa hal kami juga mendukung yang disampaikan oleh Pak Umar Faruk tadi terkait dengan penahanan ijazah, karena tidak sedikit di Kabupaten Lumajang, dan mungkin kita juga patut berbangga bahwa Perda nomor 8 tahun 2016 Provinsi Jawa Timur juga mengatur tentang itu. Intinya ini sinergi sekali dengan provinsi yang mendukung tentang penahanan ijazah. Mungkin di Jawa Tengah dan sebagainya belum ada, dan kita di Jawa Timur sudah ada terkait dengan aturan tentang penahanan ijazah yang nanti terkait sanksi sampai dengan denda dan pidana. Yang kedua, tim ahli kami menyampaikan terkait dengan di bab hubungan industrial di mana kami berharap terkait penyusunan mekanisme lembaga kerjasama bipartit dan tripartit ini mohon juga lebih luas dan juga lebih jelas lagi, karena ini menentukan juga terkait dengan penyelesaian yang terjadi ketika ada perselisihan terkait dengan hubungan industrial. Yang berikutnya, kami juga mohon masukan terkait beberapa item. Saya tadi membaca ke beberapa hari yang lalu, kami juga membaca terkait dengan Perda Jawa Timur yang mewajibkan atau mengharuskan bahwa tim HRD harus
mengikuti diklat kader norma ketenagakerjaan. Ini tentunya harus disambut baik oleh Disnaker setempat, bahwasanya hal ini juga penting, bahwa human research and development di masing-masing perusahaan itu tidak sekedar HRD, tapi mereka memiliki sebuah ketentuan dan kemampuan, sehingga dalam rangka penyelesaian masalah-masalah yang ada di perusahaan tidak diputuskan berdasarkan emosi. Itu yang paling penting. Dan pesan juga untuk pemerintah daerah dalam hal ini adalah Dinas Ketenagakerjaan dan OPD terkait, ketika perda ini sudah jadi, mohon juga penerapan perdanya juga maksimal, karena banyak perda yang sudah dilaksanakan juga kadang-kadang tidak maksimal dalam upaya penindakannya, upaya pengawasannya. Yang terpenting adalah upaya pembinaannya. Jadi sebelum ditindak juga dilaksanakan pembinaan dan pengawasan, ini penting sekali. Jadi ketika hanya ditindak, tidak ada pengawasan dan pembinaan, maka tidak ada pendidikan dan pemahaman bagi pengusaha. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Zainul Arifin, masukan juga harapan-harapannya tidak hanya dari materi juga rupanya untuk pembinaan ya, dan setelah implementasinya ini khususnya untuk OPD. Terima kasih sekaligus Pak Zainul. Yang selanjutnya silakan, dari mana juga namanya? Baik, terima kasih. Nama saya Andi Median Yasnawi dari KSP CU Gema Swadaya. Jadi saya mau cerita sedikit bahwa lahirnya CU Gema Swadaya, kita mendirikan CU Gema Swadaya itu basisnya dari buruh migran atau TKI. Jadi kami sering koordinasi dengan Dinas Ketenagakerjaan untuk terkait ini, termasuk pemulangan jenazah. Itu juga sering saya lakukan, bahkan saya pernah sama Pak Toto juga mendatangi orang, bahkan ada yang sampai ditolak, keluarganya sendiri yang menolak itu. Nah, hari ini saya juga nyambung tadi ya, mungkin hari ini banyak banyak yang membahas tentang TKI yang dari luar negeri, pemulangan jenazah. Kalau saya cuman mau mengatakan seperti ini, itu kan dampak sebetulnya ya. Kalau kita mau tarik pada analisis sosialnya, itu hanya dampak. Keberangkatannya yang harus kita pikirkan. Ya mungkin itu sekaligus jadi usulan. Artinya mungkin ini bisa menjadi bahan masukan untuk perda ini juga, ya, untuk dimasukkan. Jadi ini kepulangan jenazah, apalagi yang identitasnya undocumented atau ilegal, yang hari ini kita katakan ilegal, itu ternyata hanyalah dampak. Yang terpenting itu adalah keberangkatannya. Nah, keberangkatan orang-orang yang masuk ke dalam identitas yang ilegal tadi ini, itu dampaknya dari mana? Nah, seperti itu. Artinya kita butuh aturan bahwa mungkin sederhananya begini, aturannya itu adalah setiap warga negara Indonesia yang berangkat ke luar negeri atau setiap warga Lumajang yang berangkat ke luar negeri itu harus melalui dinas, karena SOP di dinas mulai dari syarat-syarat keberangkatan dan bahkan PT yang akan ditunjuk oleh dinas pasti itu yang bisa dipercaya. Seperti itu kurang lebih ya Pak Toto ya. Nah, artinya mungkin kalau saya mau sebut ya, mungkin ini juga calo-calo yang harus kita minimalisir atau bahkan kita hapus, seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih masukan dan harapannya. Yang lainnya tertulis ya, karena waktunya sangat minim dan tanpa mengurangi masukan dari panjenengan. Insya Allah nantinya hari ini juga, siang hari ini juga pasti akan dikaji, kami sampaikan kepada tim. Yang terakhir dari OPD, silahkan. Kami harapkan juga bisa membawa misinya, visinya panjenengan, karena panjenengan adalah yang menyelenggarakan, melaksanakan dari perda ini. Silakan Bapak Sekdin. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang saya hormati Bapak-bapak tim ahli, Pak Ketua Bapemperda beserta anggota, para narasumber, Pak Moderator, dan saudara-saudara saya dari SPSI, SPBUN maupun dari perusahaan. Seperti yang diharapkan oleh Pak Aan tadi berkaitan dengan struktur, saya melihatnya sudah lengkap, Pak Aan, sudah lengkap struktur yang akan dimunculkan di dalam perda. Strukturnya tadi mulai yang dari ada 11 tadi, saya hanya satu hal yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan penyusunan perda ini. Saya tetap berharap bahwa penyusunan perda itu nanti efektif bisa kita laksanakan, khususnya nanti tidak ada tumpang tindih dengan keberadaan undang-undang di atas kita. Percuma kita buat perda, draft perdanya sudah ada, tetapi itu tidak bisa kita laksanakan karena undang-undang yang lebih atas, lebih tinggi itu sudah mengatur dan mungkin berbenturan atau bertabrakan dengan perda yang akan kita buat. Pertama itu. Yang kedua, draft perda ini nanti saya berharap juga mengacu pada kewenangan yang sudah diatur oleh pemerintah. Jadi sampai di mana kewenangan kabupaten, misalnya contoh di kewenangan pengawasan di dalam peraturan pemerintah yang mengatur tentang kewenangan itu memang ada kewenangan, 4 kewenangan di ketenagakerjaan, yaitu di kewenangan pertama di pelatihan, hubungan industrial, kemudian penempatan dan pengawasan. Berkaitan dengan kewenangan pengawasan itu di kabupaten tidak memiliki, hanya kewenangannya sampai di provinsi. Jadi itu salah satu contoh saja, sehingga kabupaten mungkin hanya melaksanakan pembinaan seperti yang diharapkan oleh siapa tadi ya, Pak Faruk kalau tidak salah ya, kegiatan pembinaan. Jadi kita melakukan pembinaan kepada perusahaan, pengusaha. Ini luar biasa, Pak. Saya sampaikan juga kepada bapak-bapak dari DPRD. Kepala dinas saya ini luar biasa, Pak. Baru sekian bulan, tapi beliau sekarang sudah mempunyai program khususnya tentang kepesertaan BPJS. Jadi walaupun ini gak apa ya saya sampaikan, walaupun pada akhir tahun kemarin itu kami sudah kehabisan amunisi, tetapi Pak Kepala Dinas dengan ya sudah prinsipnya beliau begini, gak apa-apa wis, pokoknya yang penting awak dhewe ono bensinnya, awak dhewe mlaku. Dan itu dilakukan dengan kunjungan ke perusahaan. Tetapi itu tadi dalam rangka pembinaan. Jadi kalau pengawasan sudah mungkin kita hanya memberikan laporan kepada provinsi untuk dilakukan penindakan lebih lanjut. Tapi itu sudah dilakukan oleh, alhamdulillah sudah dilakukan oleh Pak Kepala Dinas bersama dengan teman-teman dan digilir ya berkaitan dengan itu. Jadi itu yang saya sampaikan, harapan kami seperti itu, Pak, sehingga tidak ada nanti perdanya sudah muncul, tetapi ketika kita melaksanakan kita tidak bisa mengimplementasikan nantinya. Satu itu. Yang kedua itu, yang ketiga
Terima kasih Pak Idris tadi juga sudah memberikan masukan tentang keikutsertaan BPJS. Jadi mungkin nanti di perda itu bisa disampaikan bahwa keikutsertaan BPJS tenaga kerjaan itu sifatnya wajib. Memang di undang-undang sudah mengatakan begitu, wajib sebenarnya. Sehingga nanti kita mungkin di bidang pembinaannya yang harus kita tekankan. Ya, dipersingkat. Oke, Pak. Yang berkaitan dengan keberangkatan PMI, terima kasih. Tadi memang PMI ini sesuatu yang dilema bagi kami. Tidak dilaksanakan itu masyarakat kita, dilaksanakan ya kalau teman-teman di kantor itu bilangnya begini, ya kita bekerja lillahi ta'ala kalau ya betul. Karena apa? Kedatangan PMI itu yang jelas pasti biasanya malam hari itu sampai, khususnya yang meninggal. Jadi teman-teman di Disnaker itu betul-betul ya sudah, kan walaupun kita tidak ada apa-apa. Terima kasih, tapi sudah diperjuangkan oleh teman-teman di DPRD kami untuk bisa mendapatkan support berkaitan dengan anggaran. Kalau itu memang bisa diatur di perda, ya alhamdulillah tambahan itu ya. Berkaitan dengan aturan, mungkin Bapak masukan ketika mereka akan pergi, teman-teman yang ilegal itu, ketika mereka akan pergi, mereka hanya minta surat keterangan dari desa itu berkunjung gitu ya. Mereka tidak bekerja, minta surat keterangan untuk berkunjung. Nah, ini mungkin yang perlu diatur. Ya perlu diatur berkaitan dengan ya harusnya ada sanksi seperti yang Pak Faruk sampaikan tadi. Nah, sanksi-sanksi itu saya juga berharap tim nanti betul-betul bisa mengkaji dari aturan-aturan yang ada. Kita tidak ingin perda ini nanti sudah dibuat dengan susah payah, dengan tenaga dan pikiran, tetapi nantinya kita melaksanakannya agak kesulitan karena ada tabrakan atau berbenturan dengan aturan yang lebih atas. Ya, saya kira itu ya. Pak Yoni. Kalau ya. Yang lain-lain saya pikir tadi sudah ada masukan semua, dan draft itu masukan yang minggu kemarin walaupun saya tidak ikut, saya diberikan informasi sudah masuk semua. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sekdin. Nanti yang apabila ada yang kurang dicatat saja, nanti kami disampaikan kepada kami sampaikan kepada ahlinya nanti. Mungkin itu ya 3 cukup ya. Nanti sekali lagi karena mengingat waktu sehingga mohon maaf tidak bisa seluruhnya diakomodir untuk bersuara. Sekali lagi aplaus untuk semuanya. Uden. Terima kasih. Itu tadi Pak Dr. Aan, masukan-masukan dari kami, tanggapan-tanggapan dari kami. Bahkan ada tadi Pak Sekdin ada curhat-curhatnya juga ya. Memang ya ini pelayanannya kami ya. Memang ada yang sampai tidak tercover di RKA dan lain sebagainya. Juga dari Pak Zainul tadi ya mohon maaf memang tidak kita kopikan karena nantinya ini masih proses kajian. Nanti ada lagi proses selanjutnya akan kami adakan kegiatan diskusi lagi dengan Pemperda. Tapi kami selalu sampaikan kepada panjenengan nantinya. Untuk Pak Dr. Aan ini kami kembalikan panjenengan. Kami mohon ada tanggapan sedikit, mungkin 5 atau 10 menit dari tanggapan-tanggapan tersebut, dan nanti akan bertemu kembali di sesi berikutnya. Terima kasih. Silakan Pak Dokter. Terima kasih Pak Moderator, Bapak Yoni dan Bapak Ibu sekalian yang sudah menyampaikan masukan. Yang pertama, secara sekilas nanti insya Allah kami tindak lanjuti juga dalam Raperda, masukan dari Bapak Ketua Bapemperda, Bapak Sugianto Sarjana Hukum, soal TKI. Memang ini menarik sekali. Dulu pernah kami mendampingi
DPRD Kabupaten Blitar, karena Blitar juga salah satu daerah yang TKI-nya besar. Nah, sudah jadi perdanya, kemudian dapat penghargaan dari Jawa Pos Protonomi. Nah, waktu itu dapat award karena sangat melindungi atau sangat respon terhadap buruh migran. Tapi nggak lama kemudian, ini sayangnya, dapat penghargaan dan sebagainya, kemudian rakyatnya senang, Kemendagri menurunkan surat pembatalan, jadi dicabut. Waktu itu masih punya wewenang Mendagri untuk mencabut peraturan daerah. Kalau sekarang kan sudah nggak punya wewenang lagi ya. Cuman nggak mengeluarkan nomor registrasi gitu aja. Cuman kalau mencabut kan nggak bisa, harus ke Mahkamah Agung. Nah, itu pengalaman yang terjadi waktu itu yang lama. Nah, sebenarnya apa sih kuncinya? Memang di dalam BM Buruh Migran Indonesia ini, BMI atau TKI, kita memang harus mencari celah benar, mana yang itu menjadi kewenangan daerah. Jadi tidak hanya, ya karena kita bicara hukum ya, jadi tidak hanya yang itu merepresentasi keinginan masyarakat, tapi juga celah-celah hukumnya atau landasan hukumnya harus benar-benar kita kuasai. Nah, kuncinya sebenarnya di dua hal yang menjadi ranah daerah untuk bisa berperan. Satu adalah pra pemberangkatan, yang kedua adalah pasca pemberangkatan. Itu yang daerah masih punya wewenang banyak. Kalau ketika ada di luar, baik itu resmi atau tidak resmi, ya daerah itu sedikit. Dan saya katakan sedikit karena ada peluang. Ya, coba kita lihat sekarang di dalam undang-undangnya. Waktu itu, nggak salah, undang-undang ini belum ada atau sudah, saya lupa. Jadi di kita kan sudah ada Undang-Undang 39 2004 tentang penempatan PTKI di luar negeri. Nah, sebenarnya dari sisi konsiderannya, undang-undang ini sudah sangat bagus sekali, yaitu bahwa penempatan tenaga kerja luar negeri itu harus ada peran serta baik itu daerah maupun masyarakat. Ya, itu harus ada. Ini tapi ketika masuk ke dalam norma-normanya itu sangat minim kewenangan daerah. Nah, yang tadi saya katakan ketika di penempatan ada peluang, itu di pasal 5 sebenarnya, pasal 5. Di pasal 5 itu disebutkan bahwa pemerintah bertugas mengatur, membina. Namanya pemerintah ya pusat, kan begitu. Nah, ayat 2-nya ini disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugasnya pusat ini, yang ayat 1, pemerintah dapat melimpahkan. Jadi pelimpahan wewenang. Sebagian wewenangnya atau tugasnya dalam bentuk tugas pembantuan kepada daerah. Nah, ini yang sebenarnya dikunci. Ya kalau mau dikasih, ya dikasih oleh pusat. Kalau enggak, ya enggak dikasih. Sehingga ini bukan kewenangan desentralisasi, tapi ini adalah kewenangan dekonsentrasi. Nah, atau juga karena kalau dekonsentrasi masih tetap itu adalah wewenang pusat, ini adalah kewenangan medebawin, tugas pembantuan. Nah, jangan tergantung dari daerah diikutkan apa enggak. Ini masih sangat tergantung oleh pusat. Kalau untuk aspek membina, mengatur, melaksanakan, dan mengawasi. Ya. Nah, kemudian di pasal berikutnya, Bapak Ibu, untuk yang memang banyak terjadi, ya banyak terjadi, itu ada sedikit wewenang bagi daerah. Itu adalah terkait dengan bila terjadi perang, bencana alam, dan wabah penyakit, serta adanya deportasi. Menurut saya ini yang masih mungkin. Kalau ini kan ya masa kita mengharap-harap, ini kan nggak mungkin. Nah, ini saya kira yang masih mungkin, yaitu deportasi. Kenapa? Di ayat 2-nya, untuk yang huruf G, ya ini ada kerjasama dengan pemerintah daerah untuk mengurus kepulangan TKI sampai ke daerah asal. Ini kan berarti yang ilegal, ya karena deportasi atau mungkin karena ada kasus hukum bagi yang legal. Sementara kalau itu adalah TKI yang legal, kepulangannya itu adalah tanggung jawab dari perusahaan jasa tenaga kerja PJTKI. Nah, itu ya itu di undang-undang ini mekanismenya begitu. Jadi kalau untuk yang legal pemerintah daerah tidak. Justru yang ilegal itulah sebenarnya ada peluang di sini.
Nah, hanya saja memang normanya itu adalah dalam bentuk kerjasama. Ya, inilah yang sekali lagi memang agak tadi saya katakan kita harus tahu celah-celahnya itu di sini. Kalau hanya kita langsung mengemukakan di perda ini bahwa deportasi itu langsung ditangani oleh Pemda, nanti ya di itu lagi. Ya kalau sekarang sih berani-berani sedikit nggak apa-apa karena kan Mendagri nggak bisa langsung membatalkan. Tapi hanya saja nanti ketika di Pemprov keluar nggak nomor registrasinya, itu yang masalah gitu. Tapi kalau misalnya kita agak ngil sedikit ya berarti harus ada mekanisme kerjasama ini. Nah, disinilah kuncinya, maka nanti tindak lanjutnya Pemkab harus melakukan kerjasama dengan Badan Nasional Penempatan TKI. Ya, ini yang mungkin untuk dilakukan. Kemudian pengawasan juga. Untuk pengawasan juga ada peluang bagi kabupaten kota, yaitu dalam rangka melaporkan hasil pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri yang ada di daerahnya. Nah ini, tapi juga masih dilihat dulu nanti permennya. Jadi masukan-masukan tadi Bapak Ibu tentunya insya Allah bisa kami masukkan di sini dengan berbagai apa ya, bukan siasat tapi ya namanya ya bagaimana caranya dari sisi hukum nanti tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan bisa dilaksanakan kan begitu. Kemudian masukan yang sangat bagus juga dari Bapak Ibu sekalian dari Pak Hadi Nuriswanto, kemudian dari Pak Haji Faruk juga sama. Nanti akan coba kami masukkan Pak untuk yang aspek pendidikan atau pelatihan ya. Untuk keterampilan produktivitas, untuk sanksi dan larangan memang ya, jadi hak-hak normatif buruh seharusnya memang sudah harus masuk, kemudian UMK itu kan memang di undang-undang sebenarnya sudah sangat jelas, ini kan berarti persoalannya adalah pendekatan penyadaran ke pengusaha, kemudian juga pendekatan penegakan hukum, kemudian terkait dengan penahanan ijazah memang ini menjadi isu yang sangat banyak, tidak hanya di Lumajang, memang di semua daerah banyak, Surabaya apalagi itu banyak sekali, sehingga ya tinggal kita bagaimana menegakkannya dan nanti perlu apa yang sudah termuat dalam perda provinsi kita masukkan, karena ini juga di dalam perda dalam undang-undang pendidikan itu juga sudah dilarang sebenarnya penggunaan ijazah penahanan ijazah itu tidak boleh, itu pidana. Nah nanti di perda tentunya kita akan atur sanksinya sesuai peraturan undang-undangan, karena kalau itu sudah dipidanakan di dalam peraturan lain yang lebih tinggi kemudian kita masukkan perda, nanti derajatnya tambah turun, tambah lebih ringan sanksinya. Tapi nanti akan kita masukkan modifikasi normanya. Kemudian juga dari Pak Ismar Juki, Pak Arifin, masih banyak, kemudian Pak Sekdin ya, yang sudah mengingatkan untuk kepesertaan BPJS memang di pertemuan pertama itu sudah disampaikan, bahkan dari BPJS datang waktu itu minta dan bahkan minta sanksinya diperkuat, cuman kami menyarankan untuk sanksi BPJS kan sudah ada di undang-undang, nah, BPJS bahkan lebih keras, nanti kalau masuk di perda akan derajatnya turun, sehingga lebih baik sanksinya tetap di undang-undang, perda hanya mengatur bagaimana agar mendorong pemberdayaan atau penguatan. Itu Pak Yoni yang bisa saya sampaikan atas timbal balik, yang penting ini nanti akan menjadi bahan kami dalam menyusun norma-normanya. Ya, terima kasih Pak. Pak Dr. Aan dan tim. Sekali lagi karena waktu kami mohon maaf karena keterbatasan, dan yakinlah kami dari tim akan tetap mengkajinya, dan tadi ada usul dari Pak Ketua rencananya akan ada rapat internal gitu Pak Ketua, mohon disampaikan kira-kira kapan untuk harinya kita kaji bersama. Ya waktunya tinggal minggu depan, insya Allah hari Rabu sampai Rabu, Kamis, Jumat gitu ya. Jadi nantinya akan kita kaji dengan tim dan Bapemperda
Tapi ini internal, nanti kita sampaikan panjenengan untuk menguatkan dari materi tadi ini. Monggo, mungkin ada masukan? Iya. Nggih. Iya. Iya. Langkah-langkah yang sudah kita lakukan, bahwa setelah public hearing ini kita akan coba mendalami secara komprehensif masukan-masukan, kemudian baik yang dilakukan secara formal seperti ini maupun yang selama ini mengadukan kepada kita selaku representasi masyarakat. Tentunya nanti apa yang sudah kita gali ini baik secara formal maupun secara non formal kita akan bahas lebih detail dengan tim ahli, baru kemudian kita akan membahas secara detail pula dengan pemerintah dalam hal ini. Baru kemudian rancangan yang sudah kita bahas setelah dengan pemerintah nanti itu akan kita sosialisasikan kepada masyarakat. Jadi ini tahapannya masih panjang. Harapannya adalah sekali lagi tidak hanya pada forum formal ini, kami berharap jadi pada saat proses pembahasan pun nanti kita juga ingin ada masukan-masukan yang mungkin masih belum tersampaikan oleh panjenengan semua, hal-hal yang mungkin berkaitan dengan kondisi ketenagakerjaan di masing-masing jenengan bekerja atau mungkin jenengan lihat di lingkungan masyarakat Kabupaten Lumajang. Ini harapan yang kita, karena terus terang aja saya berharap tidak seperti yang disampaikan tidak pingin seperti yang disampaikan oleh Mas Zainal, bahwa raperda ini atau peraturan ini jangan sampai hanya sekedar peraturan, tapi harus benar-benar aplikatif, kemudian juga berdampak kepada kehidupan masyarakat khususnya yang terkait dengan masalah ketenagakerjaan. Itu harapannya. Jadi untuk itu saya berharap nanti untuk waktunya, karena memang ini jadwalnya padat, kita berharap nanti dari tim ahli meluangkan waktunya untuk daring juga, yaitu antara hari Rabu sampai hari Kamis depan, minggu depan. Terima kasih Pak Yani. Terima kasih Pak Ketua, harapan-harapan tadi itu. Jadi Pak Dr. Aan, insya Allah minggu depan kita bertemu lagi, insya Allah di Surabaya Pak Dr. Aan. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada seluruhnya yang hadir. Kami mohon maaf mungkin ada kekurangannya, juga kepada OPD, salam kami kepada Pak Kepala Dinas. Kami mengharapkan sama-sama kita kawal dengan OPD dan pada waktu proses pembahasan nanti bisa berjalan dengan baik, dan yang diharapkan Pak Ketua tadi bisa seluruhnya mengakomodir, bisa berkualitas dan bisa bermanfaat untuk semua masyarakat di Kabupaten Lumajang. Saya kira itu dari saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kepada pembawa acara. Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati, demikian rangkaian acara public hearing terkait naskah akademik dan raperda tentang penyelenggaraan tenaga kerja sudah usai. Kami sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih kepada Dr. Aan dan tim serta Bapak Ibu yang sudah hadir pada kesempatan siang hari ini. Untuk itu kami sebagai pembawa acara mohon maaf apabila ada kekurangan. Untuk itu mari kita akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.